Salam bagimu sekalian, damai sejahtera dari Allah. Itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan, perayaan Natalis Lembagamu STT HKBP yang ke-44. Ya Roh Kudus, datanglah dan masuklah di hati kami sekalian, pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu dapat kami pahami dan nantinya dapat kami imani dan laksanakan bagi kemuliaan nama-Mu, keselamatan dan sukacita bagi kami, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini yaitu dari Yakobus pasal 2 ayat 22. Demikian dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau boleh saya baca dulu di Holy Bible. Ya, memang saya Eporus HKI dan di Almanak HKI ada 3 bahasa selalu setiap hari, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Batak ya. Di Holy Bible sangat membantu juga. James chapter 2 verse 22. You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Demikian firman Tuhan. Tentulah hati kita pada sore hari ini sangat bergembira dan layak mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang mendirikan
STT HKBP ini yang memeliharanya sampai sekarang, dan kita percaya dia akan memelihara STT HKBP ini sampai Maranatha. Untuk itu ya, saya sebagai pengkhotbah selamat atas kelahiranmu STT HKBP. Di lagu Mars STT HKBP ciptaan almarhum Pendeta A. Panggabian MTH ada disebut di sana, disokong gereja-gereja demi kelestariannya. Saya ingat masih lagunya, disokong gereja-gereja demi kelestariannya, itu dikatakan ya. Nah, ini kalau boleh saya pahami demi kelestarian STT sendiri dan juga demi kelestarian gereja-gereja. Saya sebagai warga HKI, gereja HKI turut menyokong STT HKBP hingga sekarang, dan salah satu caranya adalah doa, dan kami juga masih menyekolahkan beberapa orang anak-anak HKI di STT yang tercinta ini. Ada anak mahasiswa HKI, tunjuk tangan dulu. Asal anak HKI? Iya. Oke. Baik, ya. Terima kasih. Nah. Saudara-saudara, yang pasti STT ini dilahirkan untuk melahirkan, dan telah banyak melahirkan para pendeta, teolog maupun para guru. Dan HKI juga sudah menjadi lestari oleh STT HKBP ini. Di ayat 2 Mars tersebut dituliskan, lembaga pendidikan yang kucinta dan kusayang, nama alma mater akan kujunjung ya, sampai kapanpun, bagaimanapun. Untuk itu saya mengundang dulu kita semua bangkit berdiri ya, dan ikutilah dulu apa yang saya sampaikan ini. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu, anak-anak mahasiswa. Nah, dengan mengatakan, ikuti saya ya. Horas STT HKBP, alma mater yang kucinta dan kusayang, sampai kapanpun bagaimanapun akan kujunjung. Haleluya. Terima kasih, duduklah. Saudara-saudara, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Tadi disebut his faith and his action were working together. Itu iman Abraham dan perbuatan Abraham bekerja sama. Kalau di dalam Bible disebut manupakdo haporsiauni tuakka ulang. Oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi komplit, iman menjadi sempurna. Semua kita yang hadir di sini dapat memperoleh keselamatan. Kita sudah mendapat hidup sementara di bumi ini, dan sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai, dan kita akan mendapat hidup yang kekal di surga, dan itulah keselamatan. Keselamatan adalah kasih karunia, itu pemberian Allah, itu anugerah dari Allah, bukan usaha kita. Dan dikatakan kita memperolehnya
melalui iman atau oleh iman, drupe. Dalam hapusyam itu dikatakan keselamatan itu pemberian Allah. Cara untuk memperoleh pemberian Allah untuk kita memiliki iman kepada Allah. Di Efesus 2 ayat 8-19 dikatakan supaya jangan ada yang menyombongkan diri. Yesus adalah Allah. Ia menjadi manusia. Orang yang beriman disebut itu believer, ya. Artinya orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Itu dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Oleh iman kepada Yesus kita mendapat keselamatan. Semua kita mendapat keselamatan oleh imanmu, oleh iman kita kepada Yesus Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, Yakobus tidak mengatakan bahwa yang menyelamatkan kita adalah iman dan perbuatan. Tidak seperti itu dikatakan, ya. Anggapan seperti itu memisahkan iman dari perbuatan. Tetapi apa yang dikatakan di Alkitab kita ini, iman bekerja sama dengan perbuatan. Apa artinya? Ada 3 hakikat dari iman. Yang pertama adalah hati. Hati yang percaya. Dan yang kedua adalah mulut. Mulut yang mengaku. Dan yang ketiga adalah tangan. Tangan yang berbuat baik. Atau namula-ula. Kalau di Roma pasal 10, Rasul Paulus berbicara 2 dari hakikat iman itu untuk memperoleh keselamatan, yaitu dikatakan percaya dan mengaku. Dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku, dan engkau akan diselamatkan. Di teks khotbah kita sore ini di Dies Natalis ini dikatakan ada hakikat yang ketiga. Yakobus menyebutkan hakikat iman yang ketiga, yaitu perbuatan, artinya perbuatan baik. Di Yakobus pasal 2 ayat 17 ada disebutkan, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu adalah pada hakikatnya adalah mati. Dan di ayat 20 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Perbuatan baik adalah isi dari iman. Kalau hanya mengaku dengan mulut, ya, itu omongan kosong. Iman bukan omongan kosong, dan bukan omong kosong. Yesus bersabda di Matius pasal 7 ayat 21, dia mengatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hati kita yang beriman, percaya. Hati kita yang percaya, itu tanda beriman. Di hati. Itu harus ada di hati. Baru di mulut, mengaku dengan mulut. Ada pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus,
dan sebagai manusia yang bisa bicara, dia tidak hanya percaya di hati, tapi harus mengucapkan dengan mulut dan nama Yesus, dan nama Yesus tidak bisa tidak dikatakan. Mengaku Yesus adalah Tuhan, dan tanda orang yang percaya di hati dan mengaku dengan mulut juga akan berbuat baik. Perbuatan baik. Tanda orang yang taat kepada Tuhan. Jadi ini, taat mengaku dan taat berbuat baik. Tanda orang yang taat kepada Yesus, dia melakukan kehendaknya. Abraham disebut di sini. Abraham itu taat kepada Allah. Allah meminta dia untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Dan Abraham melakukan kehendak Allah itu. Ia mempersembahkan Ishak kepada Allah, dan inilah imannya. Perbuatannya itulah imannya. Kalau boleh saya katakan, itu bukti dari imannya. Ia melakukan itu, ia berbuat itu, ia memberikan itu atas dasar iman. Dan dikatakan Allah memperhitungkan perbuatan Abraham itu sebagai kebenaran. Saudara-saudara, dan orang yang sudah menerima pembenaran dari Allah akan mendapat keselamatan. Jadi iman yang seperti itu akan membawa keselamatan. Dan Yesus ada menyebutkan seperti itu juga di dalam Matius pasal 25. Nanti ketika ada hari penghakiman, Yesus akan berkata kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang tidak beriman. Kepada orang yang beriman, dia akan berkata di Matius pasal 25. Saya baca dulu ayat 34 dan ayat 40. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kemudian di ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan tadi dikatakan, marilah kamu kepada siapa yang melakukan perbuatan baik, orang percaya yang melakukan perbuatan baik, karena itu mereka memperoleh keselamatan. Masuklah, kata Tuhan. Saudara-saudara, taat beriman, taat berbuat baik. Iman yang hanya mengaku tidak komplit, itu tadi disebut, tidak sempurna. Tapi iman yang sempurna adalah yang juga taat mengaku dan taat berbuat baik. Yang mengaku itu urusan kepada Allah, mengaku dia Tuhanku, Tuhan kita. Tapi berbuat baik ini dari Allah untuk orang. Dan Tuhan tidak mau dia tidak kekurangan perbuatan-perbuatan baik. Kalaupun dia meminta kita gereja-gereja, pelayan-pelayan berbuat baik, itu adalah untuk dunia, untuk orang lain. Itu sebagai bukti daripada iman kita. Saudara-saudara, anak-anak kami sekalian, khususnya mahasiswa STT HKBP. Ya, mungkin saya tidak salah mengatakan tujuan masuk STT menjadi pendeta, kan gitu ya. Kebanyakan, kalau semua ya puji Tuhan, kalau tidak semua ya puji Tuhan juga ya. Masuk menjadi STT HKBP, mau menjadi pendeta, tapi mau menjadi pendeta saja tidak sempurna. Apa yang sempurna ialah menjadi pendeta yang beriman dan berbuat baik. Ini mestinya sejak dini.
Apa yang Tuhan kehendaki adalah STT ini, kalau dari teks ini, sekolah iman dan sekolah berbuat baik. Sekolah iman yang berbuat baik. Kalau enggan masih banyak ya, yang saya rasakan masih banyak enggan membicarakan soal berbuat baik. Jadi enggan membahas, mengajarkan soal berbuat baik, perbuatan baik. Kalau enggan membicarakan, mengajarkan perbuatan baik, kebaikan pun enggan datang kepada gereja-gereja. Kebaikan pun enggan datang kepada kita. Kalau malu-malu membicarakan, mengajarkan perbuatan baik, akan keluar produk-produk yang malu-malu untuk berbuat baik. Nah, saudara-saudara, bangsa-bangsa sedang berjalan dalam kegelapan, ya gitu ya. Memerlukan terang besar. Yesus berkata, "Kamulah terang dunia." Di Matius 5 ayat 16 dikatakan, terang dunia adalah perbuatanmu yang baik. Perbuatan kita itulah terang cahaya daripada dunia. Kalau dengan sebutan yang lain, kita sedang berperang melawan ya kejahatan-kejahatan yang terjadi di mana-mana. Apa yang dapat mengalahkan kejahatan? Kejahatan adalah perbuatan baik. Makanya di Roma pasal 12 ayat 21 dikatakan oleh Rasul Paulus, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekarang Tuhan sedang memerlukan lebih lagi pasukan-pasukan, prajurit-prajurit yang akan berperang melawan dunia ini, kejahatan-kejahatan, untuk mewarnai dunia, untuk melukis di dunia, melukis di gereja-gereja, mewarnai gereja-gereja dan dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini persamian untuk kebaikan-kebaikan itu. Salah satu dari suka berbuat baik adalah suka memberi. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 ada dikatakan begini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa ya? Kalau menerima kita hanya mendapat sedekah. Kalau kita memberi, kita akan mendapat pahala. Di Alkitab ada pahala. Dalam kerajaan Allah ada pahala. Dalam kekristenan ada pahala. Saya selalu bilang, siapa bilang di HKI tidak ada pahala? Kalau tidak ada pahala, bukan namanya si pahala ya. Begitu ya. 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 Kalau tidak ada pahala, ya, saya katakan rugi kau menjadi HKI. Karena HKI itu orang yang percaya kepada Yesus ya. Yang orang yang percaya kepada firman Allah. Dan Yesus mengatakan, ya di Matius pasal 5 itu, upahmu besar di surga. Ketika mengikut Yesus, upahmu, pahalamu besar di surga. Nah, saudara-saudara, contoh seperti ini. Ada sekarang sedang mencuat, wah bagaimana ya kalau repotlah kita nanti gereja kita HK ini dan gereja-gereja, kalau Sintua juga sudah mendapat ya upah katanya. Wah bagaimana ini kita mengatasi ini? Nanti habislah uang gereja katanya. Wah, oh jangan susah kau, saya bilang. Jangan susah di situ. Siapa bilang rupanya Sintua tidak mendapat upah? Salah itu. Jadi ragu. Ya, itu enggak profesi katanya. Siapa bilang enggak profesi? Saya bilang. Ya, itu profesi. Ya, memang kalau profesi di segi bisnis mendapat uang, kan begitu. Mendapat upah seperti itu. Ya, ini profesi. Jadi jangan gara-gara tidak sekolah dia resmi menjadi tidak profesional seorang Sintua itu, saya bilang. Jadi bagaimana dengan upahnya? Dia mendapat upah. Hai para Sintua, ya kan kamu mendapat upah, tapi tidak dari HKI, upahmu besar di surga. Haleluya katanya. Amin katanya. Beres persoalan di situ, ya. Nah, saudara-saudara, nah, kalau kita memberi, kita mendapat pahala. Contoh, ya. Kenapa gereja-gereja Katolik itu lebih kaya,
dan menjadi lebih besar, lebih maju, hebat. Itu rahasianya adalah karena memang banyak memberi dan memberi banyak. Ini hanya itu, mereka memberi segalanya untuk Tuhan. Karena banyak memberi, banyak menanam, dan ketika banyak menanam akan banyak panen. Saudara-saudara, semua kita ingin memperoleh berapa kali lipat dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Ada yang mau 5 kali lipat, ada yang mau 30 kali lipat, ada yang mau 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Gereja-gereja pasti katakan 100 kali lipat ya Tuhan, berikan kami 100 kali lipat. Oke, ya. Kalau kita memberi 1 takar kali 100 berapa takar? 100 takar. Kalau kita memberi 100 takar, ya, kali 100 berapa? 10.000 takar. Kita akan mendapat 10.000 takar. Nah, kalau kita mau menerima lebih banyak, maka kita mau memberi lebih banyak. Nah, saudara-saudara, gereja sedang membutuhkan mujizat. Dan kita tidak perlu lagi berdoa terus supaya Tuhan membuat mujizat-mujizat, karena mujizat sudah Tuhan lakukan, dan mujizat yang terbesar adalah tanda Junus, dan tanda Junus adalah Yesus yang mati dan dikubur, hari ketiga bangkit. Tidak ada lagi mujizat yang terbesar dari itu. Dan kita tidak perlu lagi meminta Tuhan, Tuhan buat mujizat yang terbesar bagi kami, tapi saatnya kita membuat mujizat bagi Tuhan. Dan mujizat itu adalah perbuatan-perbuatan besar bagi Tuhan. Kalau di 1 Petrus 2 ayat 9 itu, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, dari yang sudah ada dulu. Dan Tuhan juga bekerja secara keselamatan, bukan hanya dulu tapi juga sekarang, karena Tuhan hidup dan kita ada umatnya. Dan Tuhan, ya, mau membuat perbuatan besar melalui kita sendiri, melalui gereja. Dan itu ada padamu, anak-anak kami yang sudah ada di persemaian ini, dan gereja-gereja kita, ya, HKBP, HKI, GKPI, dan yang lain-lain yang ada di sini, mahasiswanya akan semakin besar. Tidak pelit. Banyak kali sekarang belajarlah di sekolah berbuat baik ini, ya, supaya tidak pelit nanti. Setelah tamat menjadi pendeta, pelit kali memberi hati, pelit kali memberi pikiran, pelit kali memberi tenaga, ya, apalagi memberi uang. Pelit kali. Kalau pelit, sedikit yang kita tanam, yang kita beri, maka akan sedikit yang kita peroleh. Tapi semua berbuat baik, semuanya ini sekolah iman dan sekolah berbuat baik. Keluar dari sini produk-produk yang sungguh beriman kepada Tuhan dan yang suka berbuat baik bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemajuan gereja kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai akhir mari kita ikuti lagi aku. Ini saya sangat cinta STT HKBP ini, ya. Nah, saya juga sekolah di sini dulu 6 tahun, dan kamilah yang terakhir ya, saya 6 tahun itu, ya Pak Sandi, memang ya ketua. Nah, Horas STT HKBP, alma mater yang kucinta dan kusayang, sampai kapanpun bagaimanapun akan kujunjung. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh apa yang komplit, apa yang sempurna adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kami semua sekolah beriman kepadamu, dan sekolah berbuat baik daripadamu untuk dunia dan orang lain, bagi keselamatan banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah kami sekalian, tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama bagi anak-anakmu semua yang studi di sini setelah mereka akan selesai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
ketahuilah, Tuhan Allah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini. Berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai dan sejahtera. Amin. Sivitas Akademik STT HKBP patut bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati dinamika perjalanannya sejak berdiri 12 April 1978. 44 tahun bukanlah tanpa tantangan, dan Dignataris ke-44 ini menjadi momentum sangat penting untuk menatap dan menentukan masa depan. Apakah lembaga ini mampu membesarkan diri memasuki dunia baru sebagai upaya mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 yang telah mengubah lanskap dunia. Jika masa lalu lembaga ini bertugas memperlengkapi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan gereja-gereja, maka di masa depan kita sudah harus mempersiapkan kebutuhan di luar gereja. Pada masa lalu alumni STT HKBP eksklusif menjadi pelayan yang memiliki kualitas akademik, spiritual, dan karakter yang kuat melayani dalam gereja, maka di masa mendatang kita harus mempersiapkan kelulusan yang inklusif, mampu melayani lembaga di luar gereja. STT HKBP harus mampu membekali alumni yang siap bekerja di luar gereja. Ada beberapa lembaga, institusi pemerintahan, dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan human resources lulusan sekolah tinggi teologi di Indonesia dan di dunia. Apakah lulusan kita itu nanti harus menjadi pendeta terlebih dahulu, lalu mencari kerja di luar gereja? Ini hanya bisa dijawab oleh pendeta dan bertugas sebagai pimpinan gereja. Mengantisipasi fenomena dan praktek itulah perlu gagasan-gagasan yang baru dan yang tepat untuk memasuki masa endemi ini. Tantangan penyelenggaraan pendidikan, khususnya mahasiswa. Selama pandemi, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rekomendasi yang tegas kepada lembaga pendidikan di semua jenjang yang berada di zona merah, di zona kuning, dan di zona oranye untuk meniadakan pembelajaran tatap muka. Semua sekolah di zona tersebut harus menerapkan metode pembelajaran daring atau jarak jauh. Kebijakan ini menimbulkan ekses ketidaksiapan lembaga, tenaga pengajar, dan mahasiswa. Minim atau tidak adanya pengalaman pembelajaran daring dan tidak adanya dana pengadaan fasilitas adalah kesulitan yang tidak mudah diatasi. Demikian juga mahasiswa yang tinggal di luar jangkauan dan daerah lemah singgah mengalami kerugian yang tidak terukur. Ada mahasiswa seperti seorang pengungsi di daerah tertentu karena tidak kembali ke rumah keluarga dengan dalih akses internet. Meskipun tersedia jaringan yang cukup baik, namun biaya untuk tujuan tersebut merupakan masalah tersendiri. Kerugian lain, dengan alasan jaringan tidak stabil, acap kali mahasiswa tidak ikut kuliah secara penuh. Dalam kenyataan itu, tidak salah menilai adanya penurunan kualitas akademik. Fakta itu terjadi karena mahasiswa tidak memiliki akses ke perpustakaan untuk melakukan riset selama masa pandemi. Selain alumni yang masih menghadapi kesulitan, penerimaan mahasiswa baru juga memiliki persoalan. Para mahasiswa yang diterima selama masa pandemi telah terbiasa mengikuti pembelajaran daring. Mereka naik kelas dan tamat tanpa ujian akhir, berdampak pada semangat belajar di tempat ini. Kebanyakan mahasiswa baru yang tinggal di asrama sejak Januari 2022 hampir gagal mengikuti regulasi asrama. Kebiasaan tinggal di rumah selama pandemi terus melekat dalam diri beberapa mahasiswa. Disiplin tidak terpuji, mengikuti kuliah, ibadah, dan makan di mensa menjadi beban berat bagi perguruan ini.
Selain mengganggu mahasiswa yang serius mengikuti proses belajar mengajar, mereka sering membuat alasan tidak sehat ketika kuliah pukul 8.15, tetapi sembuh 2 jam kemudian. Mereka sering sakit 2 jam dalam 1 hari. Sangat menyedihkan, ada mahasiswa tidak memiliki tanggung jawab dan etika yang sangat rendah. Hari bulan kuliah untuk tidur tanpa merasa bersalah. Pertanyaannya, apa tanggung jawab pemberi rekomendasi kepada mereka? Ini saya sampaikan, ada pimpinan GKPI di sini, ada pimpinan HKI. Bukan hanya tugas kami berkaitan dengan masa depan mahasiswa ini. Yang kedua, dana penyelenggara. Dalam hal finansial, penerimaan keuangan kampus mengalami penurunan. Selama 25 bulan penggajian sejak 2020 hingga Maret 2022, STT HKBP tidak mendapat santunan dari kantor pusat sepeser pun. Sumber utama pendanaan adalah kewajiban mahasiswa yang sebagian besar dipakai untuk kebutuhan rutin. Situasi ini memberi dampak pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan dana cukup besar dan memberikan penilaian tinggi terhadap akreditasi. Penerimaan lembaga selama pandemi sudah menjadi tanggung jawab pengelola, namun penggunaan anggaran diatur oleh kantor pusat melalui Komisi Keuangan sesuai dengan ketentuan PPKU, yaitu pedoman pemakaian keuangan umum yang dipakai oleh Badan Audit untuk memeriksa pemakaian anggaran. Jika kemandirian dana permanen menjadi urusan pengelola, bagaimana mungkin manajemen institusi ini dapat terlaksanakan dengan baik? Pengelola, dalam hal ini para fungsionaris dan semua dosen, memiliki beban cukup berat. Selain bertugas mempersiapkan materi kuliah, memberikan bimbingan akademik khususnya kepada mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir atau skripsi, para fungsionaris harus lebih bijaksana untuk mengelola keuangan. Apa yang terjadi selama ini? Meskipun penyelenggaraan pendidikan tampak berjalan normal, namun ada kebijakan yang harus dilakukan seperti menunda atau bahkan membatalkan beberapa program supaya anggaran rutin dapat disediakan tepat waktu. Realitas ini memunculkan pertanyaan serius. Apa yang dapat kita lakukan memasuki masa depan? Jika para lulusan di masa depan diberi kesempatan untuk berkarya di luar gereja, maka akreditasi adalah persyaratan mutlak. Impian membuka ruang melayani di lembaga lain tidak akan pernah dapat terwujud jika syarat administrasi pemerintah tidak dipenuhi. Selama ini, akreditasi tidak menjadi acuan penerimaan calon pelayan. Apa yang terjadi menjadi bukti ketidakseriusan pemilih untuk mempersiapkan masa depan. Antrian alumni yang menunggu ujian penerimaan calon pelayan bukan hanya beban, tapi juga indikasi akan menurunnya nilai akreditasi. Adanya semacam larangan bagi para alumni untuk magang di gereja-gereja akan mempengaruhi nilai, sebab banyak lulusan yang tidak mendapat pekerjaan. Bagaimana mengantisipasinya? Apakah jumlah mahasiswa dikurangi, yang otomatis mempengaruhi penerimaan, atau tetap sama dan menawarkan kepada alumni untuk menentukan pilihan sendiri menjadi pendeta atau pelayan di luar gereja? Dalam akreditasi 9 standar, penilaian sudah lebih besar terhadap dosen di dalam tugas tridharma. Dengan tidak tersedianya dana yang cukup untuk PPKM, yaitu penelitian pengabdian kepada masyarakat, akan membuat nilai menjadi rendah. Demikian juga rekrutmen dan mutasi dosen tanpa keterlibatan pengelola pasti tidak memberi atmosfer yang sehat. Keseriusan dosen mengurus jabatan fungsional yang membutuhkan biaya besar juga terganggu atas tidak adanya kepastian berapa lama bekerja sebagai dosen di STT HKBP. Ketidakpastian itu mempengaruhi kinerja dosen untuk memenuhi tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Pengurusan NIDN nomor induk dosen nasional selalu membutuhkan kontrak yang ditandatangani oleh ketua, di mana salah satu diktum menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan akan bekerja sebagai dosen minimal 5 tahun. Akan tetapi SK mutasi sudah diterbitkan oleh kantor pusat sebelum 5 tahun. Fakta ini merupakan tanda dan bukti adanya sesuatu yang harus dibereskan. Bagian ketiga, tenaga pengajar dan dosen. Selain kenyataan yang sudah dijelaskan tadi, kemungkinan pengembangan lembaga ini juga menjadi semakin terbuka. Pandemi di satu sisi memungkinkan pelaksanaan seminar dalam jaringan atau webinar dengan jumlah peserta yang banyak tetapi anggaran lebih sedikit.
baik lokal, nasional maupun internasional. Webinar telah mempertemukan para peserta di berbagai tempat dan dapat mendiskusikan fenomena dan fakta yang sedang mengemuka. Namun, di sisi lain, webinar internasional bukanlah tanpa persyaratan. Setiap peserta, baik mahasiswa maupun dosen, harus memiliki kemampuan komunikasi bukan saja mahir dan fasih dalam bahasa Inggris, tetapi juga dalam bahasa lain. Diberhadapkan dengan semua kemungkinan yang dapat terjadi, rekrutmen dosen juga sudah harus memiliki standar yang baku. Seorang dosen sudah harus memiliki rekan kerja di luar negeri untuk melaksanakan kuliah bersama dan juga pelaksanaan penelitian dan riset, seminar prakarya maupun pelatihan bersama yang kita sebut joint program. Sinergitas SSD HKBP dengan lembaga pendidikan teologi di luar negeri sudah menjadi kebutuhan agar pertukaran mahasiswa dan dosen bertaraf internasional dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Studenten und Studentinnen, Dozenten und Dozentinnen, Austausch program itu terbuka dari Jerman. Silakan ini nanti diteruskan. Hal ini perlu dilakukan bukan hanya dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga, melainkan juga kompetensi tenaga pengajar. Bagaimana mungkin kita menyusun kurikulum standar dunia, tetapi dosennya belum berada di standar yang sama? Bagaimana mungkin kita mencapai nilai literasi yang tinggi jika kemampuan menulis artikel yang diterbitkan di jurnal berindeks Scopus tidak dapat dikerjakan seorang dosen? Berkaitan dengan pertanyaan ini, kita harus melaksanakan program upgrading dan refreshing keilmuan secara bertahap agar dapat memenuhi semua kebutuhan penyelenggaraan di dalam perguruan tinggi. Seorang dosen tidak hanya memiliki kualifikasi akademis sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi juga profesionalisme. Selama ini kita hampir tidak dapat menjalankan fungsi ideal, menegakkan kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan juga kode etik mahasiswa. Hal yang sama juga terjadi pada bidang pengawasan kualitas. Apa yang dilakukan lembaga penjaminan mutu untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal? Ini semua tidak diberikan oleh kantor pusat. Bagian D, program profesi. Penerapan kerangka kurikulum nasional Indonesia sejak tahun akademik 2019-2020 lalu mendesak STT HKBP untuk membuka program profesi yang disebut Akta Kependetaan sebagaimana diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Setiap peserta program profesi sesuai ketentuan harus menyelesaikan 36 SKS selama 1 sampai 2 tahun setelah menyelesaikan program sarjana. Program profesi ini sedang dipersiapkan secara khusus penyusunan kurikulum. Pertanyaannya, jika lulusan program profesi tidak lagi hanya menjawab kebutuhan gereja, tetapi juga lembaga di luar gereja, bagaimana mungkin STT HKBP dapat memenuhi tuntutan tersebut jika semua dosen telah pendeta dengan kualifikasi kesarjanaan teologi? Apakah tidak lebih bijaksana untuk mempertahankan dosen yang memiliki keilmuan non-teologi jika tidak membuka program profesi yang alumninya diharapkan dapat melayani lembaga di luar gereja? Dalam rangka mengantisipasi masa depan pendidikan teologi yang demikian, kita perlu mengikuti pikiran seorang ahli bernama Yakob yang mengatakan bahwa teologi sebagai ilmu lebih daripada sekumpulan teori. Proses pembelajaran dalam lembaga pendidikan teologi menuntut refleksi, orientasi, dan transformasi, dan memfasilitasi tindakan transformatif di level individu, komunitas iman, dan dunia yang lebih luas. Menjadikan pendidikan transformasional, pendidikan harus dipraktekkan melalui realita kehidupan manusia atau melalui keterlibatan aktif dalam misi bagi dunia. Gagasan ini tidak saja muncul dari globalisasi yang tidak dapat dihindarkan sebagai produk internetisasi dan digitalisasi, tetapi juga permasalahan bersama yang dihadapi masyarakat dunia.
Pandemi telah membuktikan bahwa manusia itu memiliki kelemahan yang sama dan prinsip penanganan preventif yang sama dan diikat kebutuhan yang sama. Keadaan ini menjadi peluang bagi pengembangan lembaga pendidikan teologi di masa mendatang. Dalam kaitan itu, pandemi harus kita lihat sebagai proses pembelajaran yang meningkatkan kemampuan dan kecakapan. Sebagai penyelenggara pendidikan, kita perlu mengganti lensa melihat pandemi dengan perspektif yang baru. Silakan dicek buku ini. Bildungsprozess und Remheitserfahrung beträgt zu einer Theorie transformatorischer Bildung, buku terbit tahun 2007 yang lalu. Aneka tantangan yang sudah diidentifikasi dan diverifikasi itu bukan untuk menakuti kita dan bukan untuk diratapi, tetapi dipakai untuk memicu dan memacu semangat baru yang lebih kuat, memperluas cakrawala dan merekonstruksi bentuk kebiasaan belajar mengajar. Inti persoalan ialah bagaimana setiap HKBP bukan hanya meluluskan seorang sarjana teologi, tetapi juga menghasilkan alumni yang siap pakai di medan pelayanan dengan kemampuan manajerial dan leadership yang profesional, baik di dalam maupun di luar gereja. Bagian ketiga, menyikapi perubahan. RPS. Pandemi telah mengubah hampir seluruh kebiasaan hidup dan tidak kecuali dalam dunia pendidikan. Perubahan itu begitu cepat terjadi, antisipasi terkesan sangat lambat. Muatan kurikulum dalam rencana pembelajaran semester yang disusun bersama melalui seminar dosen dipastikan akan selalu mengalami perubahan atau revisi. Meskipun mata kuliah serta kode mata kuliah masih tetap sama, namun tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran pastilah harus selalu diperbarui. Pemikiran ini tentu membutuhkan kerja keras dosen untuk selalu mengupdate RPS. Artinya, beban kerja dosen akan semakin meningkat. Demikian juga rujukan utama dan pendukung harus selalu dimutakhirkan. Pengadaan literatur juga butuh dana yang tidak sedikit. Bagaimana setiap dosen dapat menambah rekoleksi buku-buku jika kemampuan untuk tujuan itu masih sangat lemah? RPS yang dimaksud bukan hanya dalam disiplin ilmu pengajaran atau praktika, tapi juga biblika. Kemampuan dan keseriusan dosen untuk senantiasa melakukan kajian harus ditingkatkan agar materi dan rujukan utama tidak lagi hanya mengandalkan buku-buku klasik. Secara khusus dalam studi biblika, setiap dosen dituntut untuk melakukan penelitian dan kajian hermeneutik yang kontekstual. Meningkatkan kualitas kuliah laboratorium. Mata kuliah laboratorium yang diperkenalkan mulai semester genap tahun 2022 tahun ini, kita harapkan menjadi kekuatan utama untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten menjadi pelaku perubahan dan pembaruan dengan gereja dan masyarakat. Muatan mata kuliah ini sudah seharusnya dapat memproduksi gagasan-gagasan segar dan aktual. Dalam kaitan itu, bukan hanya dosen, tetapi juga mahasiswa dituntut lebih aktif mengenal kebutuhan. Artinya, kandungan pembelajaran sudah harus lebih banyak berkaitan dengan antisipasi daripada deskripsi teoritis. Sangat dimungkinkan bahwa sebuah kajian yang relevan akan dipublikasi setelah melalui pendadaran di ruang kuliah dan menerima kontribusi perbaikan dari para dosen. Pembahasan dan analisis tidak cukup hanya mengandalkan kajian yang bersifat literaris, tetapi sudah lebih banyak dihadapkan dengan fenomena dan fakta. Dari proses itu diharapkan bahwa seorang mahasiswa sudah sejak awal membuat keputusannya sendiri, menulis topik tugas akhir. Kebijakan seperti itu bukanlah tanpa risiko, dan bidang akademik harus objektif mengarahkan mahasiswa fokus kepada minat penelitian dengan pertimbangan keseimbangan beban dosen sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Harus ditekankan bahwa bukan pemikiran dosen yang diikuti mahasiswa, melainkan dosen wajib memberikan bimbingan akademik terhadap minat dari para mahasiswa itu sendiri. Penelitian harus selalu memenuhi standar seperti inovasi dan relevansi dan bebas dari plagiarisme. Topik-topik kajian bukan mengulang apa yang sudah ada, tetapi merupakan kreasi baru, baik berupa evaluasi maupun konfirmasi. Bagian C, jabatan fungsional dosen. Memperhatikan sumber dana yang sangat terbatas dari stakeholder. Setiap dosen sebaiknya mengurus jabatan fungsionalnya. Dengan memiliki jabatan fungsional,
dan selanjutnya mengikuti sertifikasi melalui akreditasi, setiap dosen diberi kesempatan untuk mengajukan anggaran penelitian kepada pemerintah. Selain bersifat program, karya tulis dosen juga akan tetap dihargai dengan pemberian insentif. Bahkan setelah sertifikasi, setiap dosen menerima gaji bulanan sesuai dengan anggaran dan kepangkatan masing-masing. Namun harus dicatat bahwa bukan dana yang lebih utama tujuan memiliki jabatan profesional. Selain untuk meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi, jabatan profesional juga berguna menunjang kualitas untuk dapat berkiprah di kancah nasional dan internasional. Akhir kata, ada banyak hal yang perlu kita pergumulkan bersama untuk mengembangkan SD HKBP ini di masa kini dan nanti. Namun apa yang sudah saya kemukakan adalah bagian inti yang segera harus mendapat perhatian serius. Di Sekretaris ke-44 ini bukan saja menjadi tonggak baru menuju era baru pasca pandemi, tetapi sekaligus menjadi titik kritis apakah kita dapat meneruskan visi dan misi lembaga ini ketika persoalan-persoalan internal masih banyak yang tidak dapat kita tuntaskan. Kiranya Tuhan mendahului kita untuk melakukan yang terbaik bagi Sivitas Akademika STT HKBP. Congratulatio STT HKBP, benedicat nos Deus omnes ut ipsi gloria in saecula saeculorum. Amen. Yang akan kasih alih-alih HKBP, Bapak Rokok dan Zombie yang kami hormati, Mr. Sasto yang kami hormati Ketua HKBP, Bapak Ibu Fungsionaris, rekan-rekan dosen, para karyawan dan mahasiswa-mahasiswa. Kegiatan di Sekretaris HKBP 44 akan berakhir pada malam hari nanti dengan jamuan makan malam bersama di Meksa. Ini adalah Sekretaris yang ke-44 nama HKBP. Rangkaian kegiatan selama di Sekretaris ini sesungguhnya dibagi dalam dua kelompok kegiatan, yaitu ilmiah dan kecakapan. Kelompok yang pertama, kegiatan ilmiah kita itu telah diselenggarakan tanggal 4 dan tanggal 8, kuliah umum dan webinar, dan kemudian kegiatan yang menyasar kepada olah kecakapan. Yang pertama, olah kecakapan pengetahuan dan teknologi berupa video, dan olah kecakapan raga, yaitu bola voli. Tetapi olah kecakapan raga bola voli putra dan putri kami percayakan pelaksanaan kepada kalian mahasiswa, mahasiswi dalam rangkaian kegiatan Korswa, dan akan diumumkan nanti bersamaan dengan penutupan Korswa. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, 44 tahun sebagai STT HKBP, lembaga ini sudah berdiri, dan selama 44 tahun ini sudah begitu banyak yang dilewati. Ada begitu banyak kegembiraan, ada begitu banyak prestasi, dan ada begitu banyak kekuatan yang menahan STT HKBP ini supaya tegak sampai hari ini. Konflik-konflik internal menerpa HKBP dan STT HKBP. Air mata bahkan darah sekalipun berkali-kali tumpah di sini. Apa yang kita nikmati hari ini di sini, ini adalah buah karya, buah perjuangan, buah air mata dari orang-orang yang sudah mendahului kita, baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen. Maka pesan pertama kepada mahasiswa-mahasiswi dan kita semua, jangan sedih, jangan kecewa kalau orang lain menikmati apa yang kau kerjakan, karena kita pun hari ini
Kalau mereka, orang-orang tua kita, dahulu begitu gigih memperjuangkan FPP HKBP dengan perbuatan-perbuatan lain yang didasarkan pada iman percaya, maka kita pun harus melanjutkan perjuangan-perjuangan. Jangan menyerah, jangan takut berbuat baik. Seperti kata Abang Sekjen KPI di acara tanggal 4 yang lalu, STB HKBP ini bukan hanya rumah kita, tapi dia adalah ibu bagi geologi-geologi yang kita lahirkan, yang akan kita bawa ke gereja kita masing-masing. Maka kita dari pengertian itu, kita semua adalah saudara-saudara satu Tuhan, satu Tuhan geologi yang akan mewarnai gereja-gereja kita. Maka jadilah abang yang baik kepada adiknya, jadilah adik yang santun kepada abang-abang. Kalaupun ada salah kata, kalaupun ada perbedaan kepentingan, ingatlah kita ada dalam hati yang sama. Perjuangkanlah kebenaran. Tetaplah berbuat baik. Terima kasih. Saya hormati Ketua SPT Pendeta Dr. Umam Sinaga dan seluruh pimpinan STT yang saya cintai, Bapak Guru Pengurus dari HKI, Bapak Pendeta Sibarani, dan juga yang mewakili pimpinan GKPI yang saya cintai, seluruh dosen, staf yang saya banggakan dan saya kagumi, seluruh mahasiswa STT. Saya waktu kecil Pak Ketua STT masih ingat Pendeta Nelson Sihombing, masih ingat Bumi Nepalti Sihombing sering main bola di sini. Itu saya perkirakan awan-awan pelita, kawan-kawan. Karena saya udah umur 73 tahun, tetapi masih sering berorasi di sekolah tinggi. Tapi kalau di STT baru kali ini. Tapi di Nomensen 10 tahun yang lalu pernah saya bawa kemari Mahfud MD dan LBP aja Pendeta untuk melihat bagaimana di keluarga HKBP itu pluralisme. Saya tekankan waktu itu masih banyak yang belum bisa menerima bahwa perbedaan pluralisme itu adalah kekayaan yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ini bisa kita jaga, bisa kita rawat, kita yakin dan percaya NKRI ini akan berjalan dengan lancar dan HKBP juga dengan seluruh kelembagaannya akan berjalan dengan lancar. Bapak Ketua STT, saya dipercaya menjadi Dewan Pengawas Nomensen Siantar Medan dan SMA Kampus, dan saya terpilih jadi ketua. Terkadang kita melawan batin kita. Bagaimana HKBP yang sudah berakar ini, kalau manajemennya tidak dirubah seperti apa yang diterangkan Ketua STT tadi, memang mesti dirubah. Sekilas saya cek ke belakang Pak Kepolus. Kalau dulu zaman saya SMA tahun 65, di Budi Mulia itu
putra putri kita berimbang dengan putra putri keturunan Tionghoa. Kalau dia style HKBP dulu selagi jaya-jayanya, karena dulu saya ingat lulusan atau peringkat terbaik di style HKBP itu dikirim ke Jerman. Itu bapak saya buka kos-kosan untuk anak-anak sistem HKBP di jalan di sisi anak-anak. Dulu di SMA kampus tahun 70 sekian masih ada 20% orang kita Tionghoa. Demikian juga tadi di SMA Budi Mulia 50 ke 50%. Tapi sekarang mereka tidak ada lagi. Kita pergi ke Kalang Kudus, kita pergi ke Sehati, hal kita semua paling mereka di 10%. The big question mark, tanda tanya, kemana mereka SMA? Kemana mereka studi? Ini saya kasih tahu, mereka umumnya ke Jakarta, tetapi banyak dari mereka high schoolnya itu ke Thailand atau ke Singapura. Jadi saya selalu katakan ke pimpinan HKBP, kalau lembaga HKBP without any change, we are all us behind of them. Kita akan bergerakkan. Ini saya sebut sedikit mengenai pendidikan, karena saya itu Pak Pulman, saya selalu mengajar ke Ambon, ke Papua. Di kondisi sekarang ini mulai langsung. Dan saya Dewan Pakar, Ketua Dewan Pakar seluruh sekolah tinggi pelayanan di Republik ini. Itu pun semua berganti. Kalau dulu pelayanan kan dari Singapura, dari Malaysia, dari Nigeria, sekolah Indonesia. Sekarang kembali kita yang sekolah di mereka. Jadi kalau tadi katakan kebersamaan merajut memori dalam kolaborasi iman dan perbuatan. Tadi sudah terangkan Pak Kudus, kalau saya terangkan hanya sedikit saja. Yang tertarik tadi dari narasi yang disampaikan Ketua kami. Bekerjalah dengan baik, banggalah. Apa yang dikerjakan orang lain mendapat faedah bagi kita. Dan jangan lupa kerja kami, apa yang kita kerjakan berfaedah bagi orang lain. Saya selalu orang Kristen yang dibesarkan di HKBP. Bapak saya juga, bapak maupun saya, tahu paling besar tetap di HKBP. Tahu nomor 2 tetap di GKP. Nambur itu ke HKBP. Dibagi semua. Walaupun dulu persoalan HKBP aku siapin nababan, dominan aku bantu aku. Tetap dibagi semua dalam koridor yang sama. Tetapi selaku saya orang Nasrani, orang Kristen, selalu dituntut orang sekeliling apa yang terbuat selaku orang Kristen. Bahkan ada mengatakan, janganlah kelakuan atau pekerjaanmu sehari-hari bertolak belakang dengan iman yang kau yakini. Ayat berat kita ada di sekarang. Ada saya lihat orang yang menghafal ayat-ayat Alkitab just few words atau hanya beberapa, tapi imannya sangat benar.
dia berbuat yang terbaik sesama. Tetapi ada terkadang yang mengetahui mendalami ayat-ayat. Seperti sekarang ada Pastor Gwende nomor 600 orang Rusia dari Wahai ada Pastor nomor 400 betul amin, semua keluar kepala. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah berperilaku sebagai orang Kristen? Sebenarnya saya tak mau mengupas ini terlalu dalam, sebab adik-adiklah yang mau menjadi pendeta, mau di gereja ataupun other things, candera dibuka, membangun, menjaga keimanan dari jemaat tersebut. Saya selalu katakan, Bapak-bapak, ketua, tapi jangan malas kemenangan kemarin ulang tahun PON Simpang Kota, kemenangan saya membina. Pada beberapa tahun yang lalu ada seorang warga Siaha ditelepon ibunya, partanya kok atau monitor dan diterima menjadi caleg di PKPPI ke speaker. Langsung orang puluh siapa punga tangan PKPPI HKBP imam PKPPI Zolma itu HKBP. Tetapi kalau begini proses manajemen, I don't think we can stay in 10 or 15 years. I feel very upset during I am staying silent. Bapak tadi cerita bagaimana akreditasi dari satu universitas. Kalau memang ada keberpihakan, pernah saya melihat 2 pengurus HKBP alumni SMA kampus. Tapi saya katakan, kenapa SMA kampus ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup segar, mati tak? So what? They are the leaders. Bagaimana kita followers itu? Jadi selalu saya katakan kepada mereka, tunjuklah kelebihanmu sebagai orang Kristen. Seperti Pak Hamagan, he's not Kristen, she's not Kristen. Tapi dia bilang, kita itu tidak Kristus. Pak Hamagan, terus dia bersaksi. Kesaksian pula adalah hidup. Saya juga sedemikian rupa. Saya umur 20 tahun sudah berlayar dari Jepang, Amerika, ke Eropa. Saya sudah diumumkan tenggelam seluruh kapal dan kru dan kapten oleh misi. Tetapi proses-proses yang saya lalui waktu itu, itulah bukan saya bilang iman saya ingin mendapatkan mengatakan apa ini. Saya tahu pertolongan Tuhan Yesus itu pada saat itu. Waktu itu tanggal 30 Juli 1984, saya bawa kapal kontainer terbesar pada saat itu, namanya motor vessel full container Gloria Express. Berlayar Singapura ke Taiwan segala. Pada satu saat tanggal 30 saya keluar dari Taiwan, sudah dicegat air di depan. Kapal ini 23 jam terus mengambil petir hujan, kontainer
kosong itu terbang, tapi Tuhan melindungi kita, melindungi saya, bahwa kontainer itu tidak terbang ke depan kapal saya. Semua tersisihkan. Saya telepon waktu itu Kagoshima Coast Guard, Tokyo Coast Guard, Mayday SOS, please take care of me. Dia bilang, Captain, we cannot send the rescue. Please pray, hang to your car. Coba 24 jam. Udah di broadcast, Blue Express, Nakoda dengan seterusnya, semua hidup. Mungkin Bapak bisa baca dulu memorinya sangat. Makanya tahun 80, anak 87, TV selalu dibilang kantor dulu. Yang saya katakan, pada saat itu tidak ada harapan hidup. 2% pun tidak saya harapkan hidup. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku mati, jangan sakit, jangan susah. Mata saya hilang satu, kepala saya pecah, ya mati dia mati. That's the best way I think at that time. Tetapi kapal ini pecah. Kami yang dari helikopter digancuin satu-satu warga yang hilang. Ternyata saya hidup. Maka saya bilang sama ibu saya seorang si tua, di mana kamar saya lahir di Siboloro. Saya mengangkat diri saya lahir kembali 3 hari saya di kamar itu. Because I suppose I am reward that it was. Jadi saudara-saudara, saya agak takut, tapi itulah kesaksian. Kalau dibilang tadi lembut, saya 29 tahun mengurus Komisi Tinggi Indonesia sampai hari ini. Dan 26 tahun saya mengganti Menko Pembangunan. Kalau bertinju itu, bertinju Ambon dengan mengaruh, pengaruh di belakang, pengaruh di belakang. Semua tulis John Kay itu belum ada apa-apa, tapi semua dengan doa bahwa kita di nama Kristus bisa berjalan dengan baik. Itulah menolong kita suruh kita nama Kristus. Saya sebenarnya bisa berkhotbah atau bercerita di sini. Terima kasih atas undangan dari STT KBP untuk saya. Sebenarnya saya agak grogi di sini, berdiri di sini, karena selama saya di STT KBP kuliah sampai sekarang, inilah saya yang keempat kali berdiri di sini. 3 kali waktu mahasiswa dan sekarang. Nah itu pun 1 kali nyaris di waktu itu. Nah, kalau 2 kalinya ya paling waktu korso di sini berdiri. Yang saya hormati abang saya, saya alumni Bang Bang Ulman Sinaga. Abang ini satu kampung saya. Kami sama-sama anak Kota Cari. Sama-sama kelahiran Kota Cari. Merajut memori dalam kolaborasi imam. Nggak tahu kenapa saya diundang atau memang kebetulan saya diundang atau gimana lah. Dan saya memang belajar tentang memori. Dan saya fokus kepada remembrance theology, teologi iman. Nah, memori itu adalah sesuatu hal yang ada di masa lalu. Kemudian ada mengingat, berarti mengingat itu adalah keberanian untuk memanggil masa lalu kepada masa sekarang untuk menjelaskan atau mengubah masa lalu. Nah, itu
saya mau mengingat dulu waktu saya di STTH KBP ini, makanya saya bilang saya agak grogi berdiri di sini. Saya stambuk 93, tamat tahun 99 dengan juara 2 dari belakang. Dari belakang Pak. Nah, itu pun karena ini ada kayak mahasiswa dulu saya ya. Itu pun karena ditendang-tendang Bang Hulman saya waktu itu. Kami sempat tinggal dengan Bang Hulman di rumah Bapak Profesor Astumpul yang di Jalan Asap, ya Bang. Nah di situ saya ditendang-tendang waktu itu, karena nggak tahu bahasa Ibrani. Abang ini bisa bahasa Ibrani, sangat hebat bahasa Ibrani. Jadi adik-adik sekalian, ya cerita saya mengingat tadi pun kelas juara 2 tadi, nggak usah ditiru, nggak usah ditiru. Juara 2 dari atas lah, jangan dari bawah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini online kan? Online. Ada streaming. Berarti kawan-kawan yang ada di luar di alumni, ya kita sudah mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan oleh abang kita, Ketua STTH KBP. Ya marilah kita bantu. Ibigay mo doon. Memang kalau ibigay mo deh. Abang kakak, adik-adik yang ada di online. Nah saya mewakili alumni, hanya singkat saja mengucapkan selamat ulang tahun untuk STTH KBP yang tercinta. Kami, saya, bahkan Abang Epurus, makanya juga tidak bisa jadi Epurus kalau tidak dari STTH KBP. Satu perkataan STTH KBP hampir gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara pimpinannya alumni STTH KBP. Hidup di STTH KBP. Oleh ini Pak Yusuf. Perjalanan Yesus dari Getsemani sampai ke Gabata di PKP Markus Pilatus, ibadah berjalan di kampus ini. Kami sudah persiapkan segalanya untuk itu. Dan mudah-mudahan kalau mendukung cuaca, ibadah dari Jumat Agung tanggal 15, mudah-mudahan ini tercapai. Kita akan laksanakan di lapangan terbuka kalau cuaca mengizinkan, dan akan dilanjutkan nanti ditutup dengan perjamuan kudus di acara ibadah Jumat Agung. Sesudah itu baru lanjut dengan workshop. Lalu nanti di hari Minggu ibadah Paskah pertama. Lalu sesudah itu di hari Senin malam ibadah Paskah kedua. Itu yang sedang kita programkan dalam keputusan rapat senat. Yang kedua, kami masih berkoordinasi dengan Ketua Ikatan Alumni tentang rencana 7 dan 8 Mei. Di tanggal 7 kita rencanakan konser bersama PSM STTH KBP Suara Mahasiswa di lapangan terbuka, dan fasilitas untuk itu sudah kami